Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Farid. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, dan selamat pagi juga Bapak Ibu semuanya, sahabat Saturday Morning Talk ya, Spiritual Journey ini, dan juga sahabat-sahabat Magnet Rezeki ini biasanya juga turut membersamai kita. Dan Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di Zoom meeting sekitar 44 orang nih. Wah, 440 orang ya. Ada Pak Marioto, Ibu Irawati ya, Ibu Nining, Mbak Yuli, Pak Denny, Pak Wawan nih baru nih ya, kemudian Ibu Ira, Bu Arum ya, ada dari Lampung juga Pak Ahya, terima kasih ya. Ini Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom chat Zoom ya, sapaannya, salamnya, Alhamdulillah. Mohon izin ya, saya tadi pagi masih siap-siap jadi belum bisa membalasnya. Ini ada Mbak Riana, Ibu Iro, Pak Gaos, Ibu Wasni ya, Ibu Pak Ahyat tadi ya, Ibu Eni, Ibu Elda, Ibu Sri Susanti, Mbak Nurul, Mbak Pira, Bu Sari Lampung. Alhamdulillah ya. Terima kasih yang sudah hadir pagi-pagi ya, sudah standby nih biasanya ya, sebelum kita mulai jam 6. Dan juga di Facebook sudah ada sekitar 19 orang. Di sini ada ya, banyak juga yang sudah menuliskan chatnya. Terima kasih nih sahabat-sahabat yang ada di Facebook juga ya. Ibu Musliantini, Ibu Komsatun Hani, ya ini dari Singapura pun juga turut membersamai. Biasa ada Pak Justan juga nih dari Korea Selatan. Ibu Triani ya, Ibu Sri Hartati, Ibu Haryati, Mbak Istiqomah, Ibu Jum, Ibu Wahyu, Bu Santi ya, Ibu Di Ajeng Vivi, Ibu Ibet, Ibu siapa lagi nih ya, Bu Umi Robihah, Ibu Triwinarni, Ibu Triwahyuning Tias, Masya Allah Bu Ayanari ya, ini dari Taiwan ya, luar biasa. Ibu Ulia, Bu Eis, Bu Novita Andriani, Bu Rohayati, dan masih banyak lagi ya, Masya Allah. Mohon maaf kalau ada yang belum saya sebutkan ya. Terima kasih banyak nih Bapak Ibu semuanya yang senantiasa hadir di pagi hari setiap Sabtu pagi ya. Jadi semangat buat saya pada khususnya untuk kita istiqomah menjalankan acara di pagi hari ini. Dan baiklah, mari kita mulai kalau begitu untuk acara kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, di sini yang saya hormati ya, saya kagumi ya Pak Farid Auladi yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya, berbagi wawasannya buat kita semua. Dan tentunya yang saya banggakan, yang saya muliakan adalah Bapak Ibu semua yang hadir di kajian Saturday Morning Talk ini, yang senantiasa semangat menjemput ilmu Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua di sini diistiqomahkan, dimudahkan jalannya, dan dilapangkan untuk senantiasa mengejar ilmu-ilmu Allah. Karena seperti kita tahu ya, majelis-majelis ilmu seperti ini kita selalu dikelilingi dengan ribuan malaikat. Meskipun dulu harus misalnya ke masjid ya, kajian yang kita offline, tapi dengan keadaan sekarang tidak menghambat kita semua untuk terus menyebut ilmu Allah, salah satunya dengan kajian virtual seperti ini. Pun kita pasti masih mendapatkan banyak manfaat ya, dan juga tentunya pahala. Terlebih hadir di kajian seperti ini juga menggugurkan dosa nih ya, ada hadis-hadisnya seperti itu. Jadi bismillah, mudah-mudahan Allah semakin ridho sama kita, Allah semakin membahagia kita semua, dan diberikan keberkahannya dan kemuliaan dunia akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya tadi sudah ada video perkenalannya ya. Saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting yang mengorganize acara ini ya. Tentunya ini awalnya adalah saya ingin belajar berguru nih dengan Pak Farid ya. Tapi tentunya kalau belajar sendiri kurang seru ya. Yang seru adalah belajar rame-rame supaya ajaibnya lebih berjamaah lagi ya. Karena orang yang bisa ajaib itu kalau mau jadi ajaib, jangan ajaib sendirian ya, tapi ajaibnya mengajak orang lain juga berjamaah ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya di sini, terima kasih nih yang ada beberapa sudah bertanya, Mbak Anggi boleh share nggak di grup saya, Mbak Anggi boleh share nggak ke sahabat saya, keluarga saya, boleh banget, silahkan ya. Karena bisa jadi memang ada orang-orang yang sedang membutuhkan ya siraman hati, membutuhkan pencerahan kolbu ya,
membutuhkan wawasan-wawasan baru ya, dan juga untuk meningkatkan spiritualnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan acara-acara kita ini menjadi wasilah kebaikan bersama ya. Dan untuk yang baru bergabung juga, kita ada ya sini Pradita Channel, nih ya Pradita Channel. Jadi ini alhamdulillah kita sudah menjalankannya sejak mungkin setelah Lebaran kalau nggak salah ya. Dan akhirnya hari ini kita sudah sampai di kajian sesi ke-40 gitu. Jadi banyak sekali materi-materi yang disampaikan yang luar biasa, daging banget ya, nggak kaleng-kaleng kalau kata sahabat-sahabat kita di sini dari materi-materi Pak Farid. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau mengulang nih, khususnya yang baru bergabung, bisa langsung mencarinya saja. Video-videonya sudah saya siapkan di YouTube Pradita Channel ya, atau di Facebook Pradita Channel juga ada, karena kita selalu live on Facebook juga. Untuk yang nanti baru bergabung ya, mohon izin di Zoom ini kapasitasnya kebetulan hari ini maksimal 100, jadi kalau yang ada kendala tidak bisa masuk, silahkan langsung join saja di live streaming Facebooknya di Pradita Channel ya. Dan seperti biasa, di kajian hari ini kita selalu mengawalinya dengan sesi tanya jawab ya, sebelum kita masuk ke sesi materi, yaitu seru nih, tema hari ini adalah mental gratisan. Tapi karena banyak ya pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang masuk setiap pekannya, oleh karena itu di setengah jam pertama biasanya Pak Farid akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dan tentunya ini akan menjadi pembelajaran juga buat kita semua ya, supaya kita bisa mengantisipasi dan juga bisa menyikapi kalau mendapat persoalan yang sama. Maka sebelum memulai, saya persilahkan Pak Farid juga untuk membukanya dengan doa, ya, karena insya Allah mudah-mudahan semakin baik lagi ya acara pagi hari ini. Kepada Pak Farid, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat tak berbilang, nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang tidak pernah berhenti satu detik pun kepada kita. Salawat serta salam senantiasa juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Kita berharap, kita meminta kepada Allah semoga kita termasuk golongan orang-orang yang nanti, yang kelak diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya acara kita di pagi hari ini mendapatkan perkenannya, mendapatkan ridhonya, dan tentu ini akan membawa kita semakin mendekat kepada cahaya ilahi. Kita awali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, untuk semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka ya Allah, dan mudahkanlah segala urusannya, bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami, ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ini ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Berikanlah kami kemudahan di dalam belajar, berikanlah kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu.
Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, juga kita senantiasa berdoa untuk teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita, barangkali famili, keluarga dekat, anak dan istri, pasangan kita yang saat ini sedang tidak sehat, yang saat ini barangkali juga sedang kena nikmat Allah diberikan positif COVID-19. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa untuk mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama ini dari Ibu Dwi Mulyani. Assalamualaikum, mohon izin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau bertanya, kalau kita mendapatkan rezeki gratisan, contohnya nih pada saat saya kurang sehat kemarin, sama teman-teman kantor ada yang transfer, ada yang memberikan sembako walaupun saya tidak meminta, apakah saya termasuk orang yang minus? Tidak plus, maksudnya mungkin orang yang kekurangan ya. Baik, Mbak Dwi, Mbak Dwi ini kalau orang Jawa bilang itu weruh sadurunge winarah, tahu sebelum terjadi. Justru kita memang akan menjelaskan terkait dengan hal-hal yang seperti ini ya. Kita akan jelaskan nanti, mohon diperhatikan dengan baik, dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sering terjadi di kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita tidak sadar apakah yang seperti ini boleh apa enggak sih? Dalam Islam itu seperti apa sih kira-kira begitu ya. Jadi jawabannya sekaligus nanti saya kasih di dalam materi di pagi hari ini. Yang berikutnya dari Mbak Disa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau semisalnya kita setelah gajian ya, setelah terima gaji, kita sisihkan zakat itu kemudian dikumpulkan. Pada saat pulang kampung baru kita berikan ke orang tua, boleh atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau semisal zakat tersebut dibuat untuk nambahin buat nasi Jumat itu bagaimana? Jazakallah khairan katsira. Terima kasih atas pencerahannya. Baik Mbak Disa, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, yang namanya zakat itu sudah jelas peruntukannya ya. Sudah jelas peruntukannya, ada 8 asnaf, ada 8 mustahik zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu ada yang memahamkan orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Yang kedua miskin. Miskin itu punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada paham lain juga yang dibalik ya, yang dibalik miskin itu tidak punya penghasilan sama sekali, kalau fakir itu punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Apapun itu lebih kurang sama saja. Kemudian mustahik yang ketiga yaitu gorim, orang yang memiliki pinjaman, orang yang berutang kalau bahasa, memiliki pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi mohon diperhatikan juga bahwa seseorang itu meminjam uang itu bukan untuk kehidupan yang mewah-mewah. Misalnya sekarang kan para pengusaha besar ya, para petinggi-petinggi itu punya pinjamannya besar-besar, itu tidak termasuk gorim. Gorim itu adalah yang memiliki pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya, bukan untuk hidup bermewah-mewah. Pinjam uang untuk beli Alphard, bukan seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu rikob, orang memerdekakan budak. Kemudian yang kelima mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang berikutnya itu fisabilillah, orang yang berjuang atau jihad di jalan Allah. Ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan dan memerlukan bekal. Ya. Orang dalam perjalanan dan memerlukan bekal, itu termasuk mustahik zakat. Kemudian yang terakhir adalah amil atau panitia zakat.
Nah, orang tua itu adalah tanggungan kita, menjadi kewajiban kita untuk menafkahinya. Ya. Kewajiban kita. Jadi kalau memberikan zakat kepada orang tua kita itu rasanya tidak tepat, wong itu kewajiban kita untuk memenuhi menafkahnya, memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Ya, itu yang mesti kita hati-hati, jangan sembarangan. Kadang-kadang zaman kita ini ya barangkali karena pemahaman kita masih belum begitu detail, belum begitu jelas, kadang-kadang suka-suka kita juga banyak yang terjadi seperti itu. Oleh karena itu hati-hati ya, zakat itu sudah jelas 8 asnaf, 8 mustahiknya. Kemudian apabila diberikan sebagai nasi Jumat gitu, sijum ya, banyak istilah seperti itu. Apakah ini boleh atau tidak? Nah, nasi Jumat ini kita masukkan ke golongan yang mana? Kalau nasi Jumat ini kita berikan kepada teman-teman atau kepada orang lain yang termasuk kategori fakir atau miskin, ya boleh-boleh saja, gitu ya, boleh-boleh saja. Itu untuk Mbak Disa. Dan kemudian yang ketiga dari Joya Meka. Assalamualaikum Pak Farid, bagaimana dengan istri yang men-setting suaminya untuk lupa dengan orang tuanya? Waduh, kita istighfar, na'udzubillah min dzalik gitu ya. Setelah menikah ikut istri dan sekarang lupa dengan kedua orang tuanya. Segera bertobat saja ya. Segera bertobat. Dosa besar jika kita menyakiti orang tua, apalagi tidak mengurus orang tua, apalagi menelantarkannya ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita beristighfar ya, astagfirullahaladzim, subhanallah, ini sesuatu yang sangat tidak baik. Ya, silahkan segera bertobat, silahkan segera kembali untuk mengurus orang tuanya. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang kerangkeng uang ya, tentang kerangkeng uang. Maafkan saya kalau ternyata saya tidak tepat. Alhamdulillah saya diberikan uang suami, insya Allah cukup kalau menggunakan matematika Allah. Ini nanti suatu saat kita bahas ya, matematika Allah dengan matematika manusia. Saya kadang ingin beli sesuatu itu saya timbang-timbang, padahal harganya itu masih di bawah 100.000 ya, untuk pakaian atau makanan. Karena uang saya lebih, saya pakai untuk sedekah dan memberi kepada ibu, kepada adik, kepada kakak. Untuk diri sendiri itu nomor sekian. Jadi memprioritaskan untuk orang lain. Apakah tindakan saya ini kurang tepat? Karena suami bilang kalau saya ini boros ya. Nah, gara-gara dibilangin saya ini boros, makanya saya langsung melakukan garpu talak. Garpu talak ini apa? Bapak dan Ibu yang baru masuk hari ini, baru join hari ini, silahkan kembali melihat di channel Pradita channelnya apa yang dimaksud dengan garpu talak. Dan saya mendapatkan surat Al-Hasyr ayat 1, surat 59 ayat 1. Bagi boleh dibantu dicarikan, diperlihatkan ayatnya ya. Al-Hasyr ayat 51. Itu QS Quran surah 59. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita membahas tentang kerangkeng uang gitu ya, dan kemudian ini ada salah satu yang bertanya, NN, beliau ini sebetulnya sudah diberikan apa namanya ya, nafkah, diberikan uang oleh suaminya, dan insya Allah cukup kalau menggunakan matematika Allah. Ini matematika Allah itu matematika yang di luar logika, matematika yang tidak sama dengan matematika manusia. Saya pun sering kali mendapatkan sesuatu dengan menggunakan matematika Allah. Nah, karena beliau ini memberikan kepada orang tua dan sebagainya, lalu dikatakan oleh pasangannya itu bahwa beliau ini boros. Nah, karena boros, beliau melakukan garpu talak. Garpu talak ini adalah istikharah bil Quran ya, mencoba mencari jawaban dari Allah. Ayatnya sudah kelihatan, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kalau melihat dari ayatnya, ini ayat yang sangat positif ya, yang bertanya dan kita semua telah bertasbih. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
maknanya adalah sesuatu yang baik. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau ini insya Allah sudah hal yang baik ya. Tetapi tentunya kalau kita berbicara untuk diri sendiri nomor sekian ini yang sedikit mesti diperbaiki. Jadi maknanya apa? Kebutuhan keluarga itu adalah kebutuhan yang paling utama ya, untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk pasangan. Kemudian setelah itu kita bisa penuhi, baru kita lari atau masuk ke orang tua, kemudian masuk ke kakak, masuk ke adik dan seterusnya. Jadi utamakan dulu, utamakan. Kenapa? Karena sedekah yang terbaik itu adalah untuk keluarga kita. Itu adalah merupakan tuntunan dari agama yang kita anut ini ya. Itu saja Mbak Anggi dan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dan kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk tidak ada testimoni, barangkali hari ini tidak ada yang mantul nih Mbak. Ya, nggak ada yang nendang gitu. Jadi hadiahnya kita tunda untuk pertemuan berikutnya ya. Silakan di-handle dulu sebelum kita masuk ke materi. Seperti biasa saya minta waktu 30 detik ya untuk break. Silakan. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas pemaparan ya tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Ini mungkin pertanyaannya nggak sebaik biasanya dan juga testimoninya mungkin karena udah pada ajaib nih berarti ya. Positifnya kan kalau kita udah pada ajaib begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi mudah-mudahan semua di sini biasanya sih udah banyak, hanya masih ya malu-malu untuk mengutarakan di umum begitu ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin semuanya di sini sudah memiliki banyak keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita jadi belajar ya, diingatkan kembali tentang 8 mustahik yang ini memang kadang-kadang kita sering apa ya mencari gampangnya dan jadi mencocok logi ya, kira-kira ini bisa lah ya seperti itu kayak tadi ya ke orang tua segala macam. Saya pun juga kadang-kadang mengalami hal itu gitu ya. Kalau misalnya ada kewajiban yang rezekinya lagi nggak banyak, nih juga tadi ada yang bertanya ya di kolom chat Zoom ya. Tahun lalu teman saya tidak bayar zakat karena menurut suaminya bahwa mereka masih punya banyak hutang, jadi tidak perlu bayar zakat. Bagaimana Pak Farid? Nah ini nanti ya kita lihat apakah Pak Farid akan menjawabnya sekarang atau minggu depan ya. Tapi mungkin kita tadi bisa menarik kesimpulan apa saja kewajiban dari 8 penerima zakat yang sudah disebutkan oleh Pak Farid. Terlebih karena ini sudah mau masuk bulan puasa, nggak berasa ya berapa hari lagi sudah mau masuk bulan puasa, dan pastinya biasanya kita kan di bulan-bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, yang luar biasa ini adalah hal-hal yang kita utamakan ya. Jadi ya menjadi wawasan juga buat Bapak Ibu semuanya di bulan Ramadan besok harus seperti apa ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Farid atas penjelasannya, dan kita akan masuk ke sesi materi ya di ke-40 ini, yaitu mental gratisan ya. Ini adalah tema yang kelihatannya sepele ya, kelihatannya penting nggak sih gitu ya dibahasnya gitu ya. Tapi ini sangat bagus untuk nanti kita pahami. Kenapa? Karena bahkan yang berkelimpahan saja itu masih sering bisa menikmati atau masih pengennya gratisan ya, nggak usah. Ini ada saya sendiri juga kadang-kadang kalau dikasih gratisan senang-senang aja ya. Nah, lalu bagaimana menyikapinya ya? Apakah ada hal-hal yang memang boleh atau bagaimana kita supaya tidak terjebak dalam mental gratisan ya? Supaya kita berubah menjadi mental kaya, mental keberlimpahan yang tentunya akan lebih baik lagi ya. Kita kan seperti dikatakan ya, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah ya. Nah, bagaimana sih kita bisa berubah menjadi orang yang tangannya selalu di atas meskipun kita kadang-kadang ya wajar ya masih pengen gratisan. Nah, kita akan mendengar penjelasan lebih detailnya ya dari Pak Farid. Maka kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, Mbak Anggi, terima kasih, dan Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sudah kelihatan di layar ya. Masih proses di tempat saya. Kita akan masuk pada materi yang berikutnya, dan ini masih satu series dari kajian market rezeki. Mengapa belum ajaib? Kita sudah punya banyak rumusnya, kita sudah punya banyak jurus-jurusnya, dan sudah kita coba untuk diamalkan, dijalankan. Tetapi ternyata kehidupan kita masih belum ajaib juga gitu ya. Oleh karena itu maka kita
terus belajar lagi, mencari rahasia-rahasia sesuatu yang memang bisa jadi itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tanpa kita sadari ternyata itu yang membuat kita masih belum ajaib. Ajaib di dalam konteks makhluk rezeki ini adalah bagaimana kita mencoba untuk menjadi magnet bagi rezeki Allah. Bahkan ada satu tagline-nya kalau di dalam komunitas kami makhluk rezeki, bahwa duduk diam rezeki datang. Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Siapa yang mengatakan tidak mungkin, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, saya pindah sebentar ya. Oke, saya pindah dulu supaya lebih enak. Di dalam kehidupan kita sering mengalami atau sering punya pengalaman yang seperti ini, rezeki gratis. Rezeki gratis tuh emang enak banget. Siapapun juga merasakan luar biasa nikmatnya. Tetapi kalau kita mengkaji lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, sebetulnya yang dimaksud dengan rezeki gratis itu yang seperti apa? Kemudian dampaknya apa terhadap keajaiban rezeki kita pada kehidupan kita? Kemudian apa yang mestinya kita lakukan terkait dengan rezeki gratis ini? Nah, mari kita lihat fakta-fakta, contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang sering kita alami, sering kita melihatnya, atau jangan-jangan sering kita lakukan. Ini sesuatu yang sebetulnya seperti hal yang kecil, seperti hal yang tidak berarti, sesuatu yang sepele. Tetapi kalau kita lihat, nanti kita bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi, apakah ini masih termasuk sesuatu yang positif atau tidak positif gitu ya. Pertanyaan pertama, ini kebiasaan kita. Kalau ada orang mau pergi, orang mau jalan-jalan, orang mau perjalanan dinas, bawain oleh-oleh dong, jangan lupa ya oleh-olehnya gitu ya. Kemudian kita pernah nggak berpikir bahwa orang yang kita titipi itu menanggapi permintaan kita itu ikhlas apa enggak sih? Jangan-jangan gerundelnya, tahu gerundel? Gerundel itu apa ya? Gerundel itu ngomel, tetapi di dalam hati enak aja loh minta oleh-oleh, duitnya mana gitu. Enak aja lo minta gratisan lu ngirim duitnya, ngasih duitnya, transfer duitnya buat beliin oleh-oleh. Mungkin tidak akan muncul kalimat-kalimat seperti itu di dalam hati orang-orang yang kita mintain bawa oleh-oleh. Atau misalnya teman-teman kita ini kan memang paling suka update status ketika kita sedang melakukan perjalanan, sedang traveling. Misalnya check-in di Bali misalnya gitu. Atau check-in di Semarang yang dekat-dekat seperti itu ya. Atau kalau zaman dulu sebelum COVID ini menjadi pandemi di kita, check-in di Jepang misalnya seperti itu. Langsung kita nulis status atau komennya itu, jangan lupa oleh-olehnya ya gitu. Ada juga orang yang saking dekatnya barangkali itu langsung merinci oleh-olehnya 1, 2, 3, 4, 5. Di situ ada loh makanan yang paling enak, tempatnya di sini. Makanannya ini keripik, ada keripik singkong, ada keripik pisang dan seterusnya. Bawain ya masing-masing 2 bungkus misalnya. Apakah kita pernah berpikir bahwa ketika seseorang itu dimintai seperti itu, ikhlas nggak? Apakah kita berpikir, jangan-jangan orang itu pergi ke sana itu juga ongkosnya pas-pasan. Jangan dikira bahwa seseorang yang traveling itu lalu itu duitnya banyak. Belum tentu. Jangan dikira orang yang jalan-jalan itu lalu kemudian uangnya berlimpah. Belum tentu. Jangan-jangan dia bisa jalan-jalan ke satu kota, ke satu negara, ke tempat wisata dimanapun. Itu dia nabungnya tuh bertahun-tahun gitu. Nabungnya bertahun-tahun. Dan uang yang dia miliki, ya, dana yang dia bawa pada saat itu hanya cukup untuk beli tiket, untuk bayar hotel, untuk jalan-jalan, makan dia dan keluarganya. Jangan-jangan seperti itu. Lalu kita minta kepada yang bersangkutan, bawa oleh-oleh, jangan lupa loh. Ini satu kebiasaan yang benar-benar sering terjadi. Dan saya bukan sekali 2 kali mendapatkan
keluhan atau pengaduan. Gimana ya Pak ya menghadapi orang yang seperti ini? Dia tuh nggak pernah tahu kalau saya pergi ini nih dinas ini uangnya pas-pasan. Hanya cukup untuk uang makan saya selama dinas, cukup untuk uang saku saya gitu, untuk bayar taksi, untuk bayar lain-lainnya. Boro-boro bisa bawa oleh-oleh, jangankan buat orang lain, buat keluarga aja itu belum tentu ada, gitu. Belum tentu bisa membawa oleh-oleh. Nah, karena saking nggak enaknya, kadang-kadang teman kita itu ujung-ujungnya apa? Memaksakan diri membelikan oleh-oleh. Terus uangnya dari mana? Bisa jadi pinjam, bisa jadi macam-macam seperti itu. Nah, kebiasaan kita tanpa kita sadari seringkali kita melakukan hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ini biasanya kejadian sama emak-emak. Belanja ke pasar, belanja ke mall, belanja ke supermarket. Ada buah, ada sayuran, ada makanan, sayuran sih mungkin enggak ya. Ada makanan, ada apapun di situ. Bang, nyicipin ya, gitu. Nyicipin habisnya sekilo. Gitu loh. Nyicipin habisnya sekilo. Kenapa? Ini ternyata nggak enak, enakan yang sebelah sana padahal dia udah makan jeruk misalnya sampai tiga buah, tiga biji jeruk gitu. Nanti pindah lagi ke tempat yang lain, nyicipin juga, nyicipin anggur, dipotong-potong dimakan, habis 5 butir anggur, bilang ini kurang enak bang, agak-agak asem, padahal dia cuma ingin makan gratisan. Bisa jadi seperti itu. Ada nggak yang begini? Ada juga. Tapi saya yakin yang hadir di dalam kajian kita ini ya bukan tipe-tipe orang yang seperti itu. Sekarang, hari ini, mulai ke depan pasti akan merubah. Seandainya ada yang melakukan seperti ini, ayo mulai hari ini, mulai detik ini, mulai pagi ini, stop yang seperti itu. Mari kita tengok, bang, nyicipin ya, yang jualan ini untungnya berapa sih? Apalagi kalau bicara buah-buahan, yang ada masa kadaluarsanya. Kalau kita berjualan buah-buahan, itu kan juga tidak mungkin bisa lama. Jangan-jangan usia buahnya itu cuma seminggu, cuma 10 hari maksimal. Setelah itu hilang. Setelah itu tidak bisa dijual lagi karena dari sisi kualitasnya, dari sisi mutunya itu sudah tidak bagus lagi gitu ya. Nah, ini yang tentunya kita mesti hati-hati. Kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan kita di dalam kehidupan sehari-hari yang seperti ini, kalau kita tidak rubah, kalau kita tidak belajar ilmu yang seharusnya seperti apa, ya tentunya bakal kebablasan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, yang berikutnya nih, antri sembako. Apalagi kemarin pada saat COVID di 2020, COVID-19 mulai merebak ya, mulai menjadi pandemi. Itu kan banyak sekali orang-orang kita itu yang memiliki hati yang betul-betul budiman, hati yang betul-betul ikhlas. Ngapain? Berbagi dengan mereka yang memerlukan. Berbagi dengan mereka yang membutuhkan, berbagi kebahagiaan, berbagi materi. Itu banyak sekali orang-orang kita, orang-orang Indonesia ini kalau sudah diminta untuk berbagi, kalau sudah diminta untuk bersedekah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya, asal caranya tepat saja, asal jalannya tepat saja itu pasti banyak. Nah, antri sembako. Jadi saya pernah dengar satu cerita dari teman saya gitu ya. Gara-gara kemarin ada COVID-19 2020, kemudian banyak sekali orang-orang yang ingin berbagi. Lalu apa yang terjadi? Banyak yang antri itu orang-orang yang baru. Orang-orang yang sebelumnya itu tidak pernah ada di wilayah itu. Yang sebelumnya itu bukan orang-orang yang mesti disantuni. Ya. Kenapa? Karena kelihatan, dari body language-nya kelihatan. Kemudian dari penampilannya juga kelihatan. Ya bisa jadi, saya bilang seperti dia, bisa jadi. Mereka jadi tidak mampu pada saat ini karena memang COVID-19, kemudian setelah itu dia
kehilangan pekerjaan, mungkin kena PHK, atau mungkin ada pengurangan pegawai, pengurangan pekerja, atau mungkin gajinya dikurangi dan seterusnya, atau mungkin tidak digaji selama beberapa bulan, bisa jadi seperti itu. Namun kadang-kadang yang terjadi adalah bukan kesalahan dari si pengambil apa namanya ya, si pengambil barangnya itu. Cuman kadang-kadang yang membagikannya juga seringkali tidak tepat sasaran ya. Dibagikan kepada teman-temannya, dibagikan kepada keluarga terdekatnya, kadang-kadang seperti itu. Nah, antri sembako ini, kalau memang benar-benar kita, benar-benar saya itu tidak mampu, memang benar-benar membutuhkan sembako, ya silakan saja. Sembako itu 9 bahan pokok, ini ada peserta kita dari Malaysia, dari Singapura ya, barangkali belum pernah mendengar kata sembako. Sembako itu 9 bahan pokok, 9 bahan kebutuhan dasar kita. Itu silahkan, kalau memang kita benar-benar tidak mampu. Tetapi kalau kita mampu, ya, kemudian kita mencoba ikut antri juga hanya karena keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, nah itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, ini sering terjadi juga. Dan kemarin baru ada satu TikTok ya, cukup viral juga, cukup viral juga, dan kemudian banyak yang dihujat oleh netizen. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hajatan, ada orang punya party, ada orang punya pesta, ada orang punya resepsi, ada orang punya punya acara ya, pernikahan kah atau apapun itu, biasanya pernikahan yang paling banyak. Kemudian kita datang, masuk ke situ, tanpa diundang ikut makan. Boleh nggak Pak? Wah ini ternyata di dalam Islam ini ada beberapa pemahaman. Bahkan ada yang menghukumkan ini sesuatu yang haram, yang tidak boleh. Misalnya begini, kita sedang di jalan atau kita sedang kumpul dengan teman-teman. Kemudian kita belum makan siang dan kita lihat di dekat kita itu ada resepsi, ada hajatan atau ada pesta atau ada apapun gitu. Lalu kita ngajak teman-teman, ayo kita datang ke sana. Kita nggak kenal tuh mau siapa, kita pun juga nggak diundang, nggak apa-apa, toh juga nggak ada yang kenal. Betul kan? Memang strateginya tepat. Ketika kita naik ke panggung ya, naik untuk bersalaman dengan keluarga mempelai, itu kan biasanya ada mempelai pria, mempelai wanita, ada orang tua mempelai pria, ada orang tua mempelai wanita. Ketika kita bersalaman misalnya dengan orang tua mempelai wanita, beliau nggak kenal dengan kita, beliau nyangkanya oh itu paling temannya anak saya, oh itu mungkin undangan kerabatnya atau temannya dari orang tua atau besan seperti itu. Ketika kita salaman dengan si mempelai pria, dia juga nggak kenal dengan kita. Paling dia mikir, oh ini mungkin teman ayah saya, atau ini mungkin teman mertua saya. Salaman dengan pengantin perempuan juga begitu. Salaman dengan orang tua pengantin pria juga seperti itu. Tidak ada satupun yang kenal. Dan memang ketika di pesta itu ya kita tidak mungkin kenal dengan semua orang. Tidak akan ada yang mengenali kita juga. Boleh nggak? Ada yang menghukumkan bahwa ini haram, ya, bahwa ini haram. Kenapa? Karena kita tidak diundang, karena kita tidak mendapatkan hak untuk ikut makan di situ, karena nggak diundang tadi. Ada yang menghukumkan seperti itu. Tetapi ada juga yang memberikan keringanan, oh silakan saja, itu tidak haram, boleh saja. Kenapa? Karena biasanya sahibul hajat itu memberikan keleluasaan. Silahkan siapapun boleh datang, silahkan siapapun boleh makan gitu ya, makan di sini, minum di sini, menikmati hidangan apapun gitu kan. Silahkan saja. Saya ikhlas, kami ikhlas sebagai tuan rumah, siapapun boleh datang walaupun itu tidak diundang. Kecuali kalau memang ada yang seperti itu, ada ucapan seperti itu, ada ungkapan seperti itu, monggo. Tetapi yang paling mesti kita pertimbangkan, ini adalah mental gratisan. Mental gratisan. Artinya apa? Kita ingin mendapatkan sesuatu secara gratis, percuma kalau bahasa Melayu. Ya, free of charge seperti itu. Boleh tidak? Ya, boleh tidak. Ya.
Ada yang mengatakan boleh, ya selama yang tuan rumah mengikhlaskan, selama tuan rumah di dalam mengikrarkan, oh silahkan siapapun boleh datang, siapapun tamu diundang ataupun tidak diundang silahkan boleh datang. Tetapi ingat, kita itu kan kalau pesta biasanya sudah ada budgetnya, sudah dihitung. Berapa tamu yang kita undang? Ada 1.000 orang, ada 2.000 orang. Kalau datang lebih dari itu nanti makanannya tidak mencukupi. Lalu kepada mereka yang diundang, ada dapat undangannya, datangnya belakangan, misalnya gitu kan? Itu yang mesti kita hati-hati ya, hati-hati seperti itu. Nah kadang-kadang begini, yang diundang 1 orang atau 2 orang, tapi kita bawa teman-teman gitu ya, rombongan, boleh aja, asal rombongan jangan banyak. Rombongan 1 bis yang diundang 1 orang, itu kelewatan. Ya, kalau yang kita diundang 1 orang ya, kemudian bawa teman 2 orang misalnya, itu boleh. Asal jangan rombongannya 1 bis kemudian di situ menghabiskan makanan, itu luar biasa yang tidak boleh sama sekali. Nah Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ternyata yang namanya mental gratisan yang contoh-contoh tadi itu bisa menjadi perisai bagi rezeki kita. Bisa menjadi penghambat datangnya rezeki Allah kepada kita. Nah, apa yang dimaksud dengan perisai rezeki? Ada beberapa teman atau barangkali yang baru join. Allah itu memberikan rezeki kepada kita, kepada manusia, kepada umatnya, kepada makhluknya ini. Itu seperti air hujan. Rezeki Allah itu seperti air hujan yang lebat, luar biasa banyaknya, melimpah ruah. Tetapi kenapa kok kita kebagiannya tidak banyak? Kenapa kita kebagian tidak banyak? Katanya Allah itu memberikan rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Tetapi kenapa kok kita kebagiannya nggak banyak? Nah, seperti halnya hujan yang lebat tadi, supaya kita tidak kehujanan, kita pakai payung. Kita berlindung di balik payung, atau mungkin pakai jas hujan, atau mungkin pakai mantel, atau mungkin berlindung di balik bangunan. Sehingga apa? Sehingga badan kita tidak basah kuyup. Demikian juga dengan rezeki. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, sebetulnya seperti hujan lebat. Tetapi kenapa kok kita itu tidak basah kuyup? Kita tidak kebagian rezeki yang banyak karena ada perisainya. Karena ada payung yang menutupi rezeki Allah menghampiri kita. Karena kita menggunakan jas, menggunakan perisai, menggunakan penghalang yang tidak memperlancar datangnya rezeki kepada kita. Itu yang disebut dengan perisai rezeki. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin rahimakumullah. Kalau kita berbicara perisai rezeki, di kajian sebelumnya sudah kita bahas. Dan ternyata yang namanya mental gratisan itu juga itu bisa menjadi salah satu perisai rezeki. Kenapa menjadi perisai rezeki? Karena mental gratisan ini menjadikan diri kita itu tidak kaya secara psikologis. Ada orang mengatakan, orang kaya itu bukan berarti orang yang hartanya melimpah. Orang kaya itu adalah orang yang memiliki kecukupan di dalam hatinya terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Mari kita lihat, ada orang kaya yang hartanya melimpah, rumahnya mewah, mobilnya juga wah, luar biasa, tetapi masih sering meminta-minta. Masih sering ngemis-ngemis dengan cara yang tentunya tidak seperti pengemis di pinggir jalan. Ada yang seperti itu. Ada juga orang kaya yang justru dia tidak mau diberi oleh orang lain. Justru dia inginnya memberi pada orang lain. Sebaliknya juga demikian. Ada orang yang secara materi tidak berkelimpahan, belum berkecukupan kalau kita melihat dari sisi matematika manusia. Tetapi mereka itu tidak pernah mau meminta-minta. Mereka itu ketika bekerja, ketika jualan sesuatu misalnya, jualan kue harganya 5.000 ya dia jual 5.000. Dikasih duit 20.000 dia paksa untuk mengembalikan, untuk memberikan uang kembaliannya. Ada yang seperti itu. Itulah mental kaya. Lain halnya dengan kita yang senangnya gratisan, itu berarti mental kita tuh bukan mental kaya.
Gratisan itu adalah mentalnya mental orang yang selalu ingin menengadahkan tangannya, ingin meminta, ingin mendapatkan sesuatu yang tidak perlu melakukan usaha. Disitulah letaknya kenapa itu menjadi perisai rezeki. Karena kita bicara di jurus sebelumnya, kita bicara tentang dunia kuantum. Kita berbicara tentang law of projection. Kita berbicara tentang satu sama terhubung, katakan seperti itu. Kita berbicara tentang positive thinking, positive feeling, positive motivation di jurus-jurus makhluk rezeki yang sebelumnya. Ketika ada mental tidak kaya di dalam pikiran kita, berarti thinkingnya itu bukan mental kaya, maka dia tidak bisa law of projection kan kekayaan akan datang kepada dirinya. Ini sepertinya sederhana gratisan itu. Sepertinya itu sesuatu yang sepele, apa itu kan cuma gratisan. Orang juga ngasih ke saya ini juga ikhlas kok. Orang itu ngasih ke saya juga rela kok. Orang ketika ngasih oleh-oleh ke saya juga senang-senang aja kok. Betul, orang itu yes, orang berbagi dengan kita memang senang-senang saja. Persoalannya bukan di orang itu, persoalannya justru ada di dalam diri kita. Persoalannya ada di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita tidak men-setting pikiran kita untuk menjadi orang kaya. Setting yang ada di sini adalah orang yang tidak memiliki kecukupan. Ya, di magnet rezeki kita nggak boleh mengatakan miskin. Karena ketika kita mengatakan miskin, yang terjadi kita bakal jadi orang miskin. Tidak kaya. Tidak berkecukupan. Ya, selalu mengatakan sesuatu dalam sisi yang positif. Nah, kalau kita meminta-minta, kalau kita mentalnya gratisan, itu berarti mental kita bukan mental orang kaya. Positive thinking-nya nggak dapat. Ya, positive thinking-nya nggak dapat. Yang ada adalah negative thinking. Kenapa? Belum kaya, belum kaya, belum kaya. Feeling-nya juga bukan feeling yang positif. Masih merasa belum cukup, masih merasa belum puas, masih merasa harus mendapatkan lebih banyak lagi. Di situ yang menyebabkan bahwa mental gratisan itu bisa menjadi salah satu perisai rezeki kita. Yang kedua, kenapa mental gratisan itu bisa menjadi perisai rezeki? Karena ini tidak akan memacu kita untuk berbagi. Tidak akan memacu kita untuk memberi. Yang ada itu minta, 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 minta. Kenapa tidak bisa memacu kita untuk memberi? Gimana mau memberi uang? Mental kita bukan mental orang kaya. Mental kita adalah mental orang yang tidak kaya. Mental kita mental meminta bukan memberi. Ini efeknya luar biasa. Efeknya itu jangan dikira sangat sederhana. Jangan dikira ini sesuatu yang enteng-enteng saja. Kenapa? Kehidupan kita dimulai dari mana? Dari pikiran. Ayo kita belajar lagi di episode awal-awal. Bagaimana pikiran kita itu bisa merubah nasib kita. Silahkan dibuka di channelnya gitu ya. Jadi jangan dikira enteng-enteng saja hal-hal yang seperti ini. Yang kedua tadi, mental gratisan itu tidak memacu kita untuk memberi. Apa hubungannya Pak mental memberi? Ingat lagi, buka lagi channelnya bagaimana kita mencari rezeki, menjemput rezeki dengan konsep sedekah. Di situ hubungannya. Memberi itu berbagi. Berbagi itu bahasa kitanya adalah sedekah. Ya. Zakat, sedekah, infak, apapun itu adalah memberi, berbagi. Kalau kita tidak punya mental memberi, kalau kita tidak punya mental berbagi, kalau kita tidak punya mental untuk sedekah, untuk bayar zakat, bagaimana Allah akan memberikan rezeki kepada kita? Padahal salah satu pintu rezeki dari 8 penjuru arah mata rezeki itu adalah melalui sedekah. Dan ternyata pintu sedekah ini pintu yang paling luar biasa, pintu yang paling hebat. Pernah ada dikatakan bahwa seseorang itu akan masuk surga karena apa? Karena ilmunya. Bagi para cendekiawan punya ilmu bisa masuk ke surga karena gara-gara ilmunya. Ya, kemudian juga ada orang bisa masuk surga karena ibadahnya, misalnya gitu.
Ada orang masuk surga karena apa? Karena macam-macam yang lain. Tetapi orang yang sedekah ini bisa masuk ke surga melalui pintu yang manapun. Kenapa? Dengan sedekah dia bisa memberikan apa ya? Memberikan ilmu pada orang lain. Dengan bersedekah dia bisa membiayai orang untuk belajar, untuk ilmu. Dengan memberikan sedekah dia bisa membuat seseorang yang beribadah itu lebih rajin ibadahnya. Macam-macam. Jadi pintu sedekah ini adalah pintu yang bisa kita masuki masuk surga dari pintu manapun. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga apa kaitannya dengan mental gratisan itu sebagai perisai rezeki? Karena kita menutup diri kita untuk tidak bersedekah. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa gratisan ini bisa menjadi perisai rezeki? Karena pikiran kita itu tidak terangsang untuk mendapatkan lebih banyak untuk kita berikan pada orang lain. Bahasa sederhananya, tidak mau bekerja lebih keras, tidak mau bekerja lebih smart, ya, lebih cerdas. Tidak mau bekerja untuk mendapatkan materi, dapatkan rezeki yang lebih banyak, lalu kita berbagi. Tidak akan muncul yang seperti itu. Pikiran kita tidak dirangsang, tidak dipacu untuk ayo kerja lebih keras lagi, kerja lebih cerdas lagi, supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi, lalu dari situ kita bisa berbagi lebih banyak untuk orang lain. Ini persoalannya, jangan dikira mental gratisan ini sesuatu yang sederhana, tidak. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari enteng-enteng saja, tenang-tenang saja, santai-santai saja. Padahal secara psikologis itu efeknya akan banyak berderet seperti itu. Dan gara-gara efeknya ini maka itu bisa menjadi salah satu perisai untuk rezeki kita. Bapak Ibu, yang paling penting lagi, mental gratisan itu akan membuat diri kita kehilangan harga diri. Membuat kita itu kehilangan martabat. Ya, duitnya sih banyak, rumahnya di mana-mana, mobilnya juga mewah banyak. Tapi kalau giliran kondangan dia sering bawa plastik, bawain pulang ke rumah. Ada nggak? Ada yang seperti itu. Atau misalnya biasanya nih, gitu kan, emak lagi arisan begini begitu, terus ada makanan tersisa di situ, dibungkusin, paling cepat dia ngebungkusin, paling cepat dia ngambil, paling cepat dia bawa, gitu bisa. Jadi omongan nggak bagi emak-emak yang lain? Banyak yang ngomongin begitu. Boleh itu gelangnya itu berentet dari pergelangan tangan sampai ke siku, ada gelang emas gitu ya misalnya. Boleh itu kalungnya dikeluarin di situ, 1 kilo emas di situ. Tapi giliran ada makanan sisa, dia paling cepat ngebungkusin, dia dibawa pulang. Alasannya buat anak, alasannya buat pembantu di rumah, alasannya buat apa? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, apa yang terjadi dengan harga diri kita kalau kita diomongin seperti itu? Bagaimana martabat kita? Dia ini pejabat tinggi, gelarnya profesor, doktor, tapi giliran ada oleh-oleh dia paling duluan maju di depan, ngambil sendiri, ngambilnya banyak pula, misalnya seperti itu. Harga diri kita itu tidak ada, martabat kita itu tidak ada. Apakah kita akan mendapatkan doa yang baik dari orang lain kalau kita seperti itu? Enggak, yang bukan didoain yang terjadi dihujat, yang terjadi paling digibahin minimal seperti itu. Bukannya dapat doa, ya walaupun yang menggibah juga dosa juga. Gitu. Tapi paling tidak untuk diri kitanya bahwa mental gratisan ini adalah sangat terkait dengan apa? Dengan harga diri kita, dengan martabat kita juga. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rezekinya ditutup oleh Allah, ada perisai di situ hanya gara-gara kita gemar memelihara mental gratisan. Ya, kita sebutkan tadi itu ada tidak kaya secara psikologis, tidak memacu kita untuk memberi, pikiran kita tidak terangsang untuk bekerja lebih baik lagi, dan yang paling penting itu adalah kita kehilangan harga diri atau martabatnya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Nah, ini juga kenapa mental gratisan itu sebagai salah satu perisai rezeki. Rezeki itu ya, itu seperti bernapas.
ada yang masuk dan ada yang mesti kita keluarkan. Yuk kita praktekkan. Ya. Kita praktekkan. Coba silakan tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sekarang kita praktekkan lagi. Tarik nafas, tahan. Tahan. Jangan dilepaskan sebelum saya kasih kasih aba-aba ya. Saya mohon izin mau minum dulu. Udah, masih kuat? Lepaskan. Ya, lepaskan. Rezeki itu seperti kita bernafas, ya, seperti kita bernafas. Ada yang masuk, ada yang kita keluarkan. Ada yang kita terima, ada yang kita mesti bagikan. Kebayang nggak kalau kita itu nyari rezeki kita narik melulu? Sampai kapan? Tarik terus, jangan dikeluarin. Berapa lama kita kuat? Ya. Atau tarik nafas, lalu kita tahan. Jangan kita keluarkan. Apa yang terjadi? Mati kitanya kalau seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin, kakak adik, rahimakumullah, itulah yang menjadi salah satu perisai rezeki kita. Ya. Kenapa? Ketika kita menarik nafas, kemudian kita tahan, tidak keluarkan, maka ada nggak nafas baru yang akan masuk? Ada nggak oksigen baru yang akan masuk? Kan nggak ada. Jadi ketika kita mendapatkan harta, ya, menarik harta, mendapatkan materi, mendapatkan uang, lalu kita tahan, jangan dikeluarkan. Itu akan menjadi salah satu perisai rezeki. Nggak akan ada uang baru yang masuk. Tidak akan ada lagi materi yang baru yang akan masuk. Kenapa? Karena kita menahan, tidak kita keluarkan. Begitulah rezeki, seperti bernafas. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ketika kita masukin terus dan kita nggak keluarkan, yang terjadi tidak akan mungkin kita bisa menarik rezeki yang baru. Nah, inilah juga yang terjadi dengan mental gratisan itu. Ketika kita berharap rezeki gratisan, itu seperti kita menarik nafas tanpa menghembuskannya kembali. Tarik nafas, tapi tidak dikeluarkan nafas kita. Disitulah letaknya. Kenapa ini menjadi perisai rezeki? Karena kita tidak punya kesempatan untuk menarik rezeki yang baru. Kita tidak bisa punya kesempatan untuk menarik oksigen yang baru. Seperti itulah ilustrasinya. Sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Oleh karena itu, ayo, mari kita sama-sama mengubah paradigma di dalam pikiran kita. Kalau saat ini kita masih punya mental gratisan, minta-minta sama orang, minta-minta sama yang lain, buang mental yang seperti itu. Buang pola pikir yang seperti itu. Lenyapkan cara-cara berpikir yang seperti itu. Itu tidak akan pernah bagus. Ya, tidak akan pernah menjadi diri kita itu hidup dengan kenyamanan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Kenapa? Contoh yang tadi. Narik nafas, kita tahan, kita tidak keluarkan, ujung-ujungnya mati. Nggak akan mungkin. Berapa lama kita kuat bertahan? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap rezeki gratisan, terhadap mental gratisan itu? Yang pertama, di dalam Islam kita diajarkan orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu bahasa sederhananya dari kita. Saya ambilkan satu hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya.
Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Kemudian barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Ingat tadi, martabat, harga diri, kehormatan. Ketika kita punya mental gratisan, berarti itu sama saja kita tidak menjaga kehormatan diri kita sendiri. Tidak menjaga martabat diri kita sendiri. Tetapi kalau kita membuang mental gratisan, justru kita balik. Kalau bisa kita bisa berikan, berbagi, maka itu berarti kita meninggikan derajat kita. Meninggikan kehormatan diri kita. Ini Islam sudah tegas, Islam sudah jelas. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Nih ada lagi yang lebih mantap, lebih mantul. Ada yang mengharamkan meminta-minta. Meminta-minta itu hukumnya haram dalam Islam. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa banget. Kecuali dalam keadaan memang kita betul-betul membutuhkannya, dan ketika pada saat itu kita tidak meminta, maka terancam kehidupan kita, diperbolehkan. Ada yang menghukumkan seperti itu. Hadisnya banyak. Hadisnya banyak, kita ambil satu saja ya. Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hayo Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin, kakak adik rahimakumullah. Hayo kita meminta kepada Allah, hayo kita berdoa kepada Allah, hayo kita berikhtiar menuju cahaya Allah supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa memberi, senantiasa berbagi, senantiasa ingin membahagiakan orang lain. Maknanya apa? Ketika kita meminta seperti ini, insya Allah kita akan diberikan kelimpahan rezeki. Buang itu mental gratisannya. Buang itu mental meminta-mintanya. Kalau kita berbicara law of projection, ketika kita setting dalam pikiran kita adalah berbagi, sedekah, memberi, memberi, maka Allah akan memberikan kelimpahan rezeki kepada kita. Karena apa? Yang kita pancarkan frekuensinya frekuensi berbagi. Yang kita pancarkan frekuensinya frekuensi memberi, frekuensi sedekah, frekuensi untuk membahagiakan orang lain. Dengan cara apa? Ya, nanti akan datang rezeki yang berlimpah ruah kepada kita. Rezeki itu tidak semata-mata uang, ilmu itu juga rezeki, keluarga sakinah mawadah warohmah itu juga rezeki, anak yang soleh dan soleha itu juga rezeki, kesehatan kita yang optimal, yang prima itu juga rezeki. Kalau semua itu bisa kita miliki, semua itu bisa kita dapatkan, maka kita ikhtiarnya pun juga pasti lebih mantap. Ikhtiar kita mantap, ikhtiar lahiriah kita mantap, ikhtiar itu vertikal juga kita mantap, maka pasti Allah akan berikan rezeki yang makin melimpah, makin banyak, makin berkah. Itu tujuan yang mesti kita lakukan. Cuman gara-gara mental gratisan saja itu bisa menjadi perisai rezeki bagi kita. Jangan dianggap enteng. Ini bukan hal yang sederhana. Ini bukan sesuatu yang Pak cemen ngapain dibahas, ngapain diseriusin gitu. Enggak seperti itu. Ya, karena impact-nya, akibatnya, efeknya terhadap kehidupan kita itu luar biasa. Orang yang tidak meminta-minta kepada manusia, maka dia akan mulia. Tadi harkat martabat manusia, harga dirinya.
orang meminta-minta kepada manusia itu maka dia akan mulia. Kita mau nggak hidup mulia? Kita mau nggak hidup memiliki nilai yang luar biasa, memiliki nilai yang tidak terhingga? Mintanya hanya kepada Allah, jangan minta kepada sesama manusia. Saya belajar kemarin diskusi juga dengan beberapa teman. Beliau mengatakan seperti ini, kadang-kadang hubungan dengan manusia itu tidak sederhana, bahasanya ribet, gitu. Tapi ribet itu nggak boleh dibilang dalam bahasa magnet rezeki. Berhubungan dengan manusia itu tidak sederhana, malah lebih sederhana berhubungan dengan Allah. Maksudnya gimana? Saya bilang, lu bayangin deh, misalnya kita ngasih orang itu uang 500 juta, apakah iya dia akan berterima kasih kepada kita? Belum tentu. Tetap aja ada sesuatu yang dia itu tidak puas dengan kita. Tetap aja ada sesuatu seperti itu. Mungkin ada gesekan, ada friksi atau apapun. Ada aja seperti itu. Selalu ada celah untuk dia melihat dari sisi yang tidak baik dari diri kita. Tapi kalau kita ngasih 10.000 sedekah itu kan maknanya kita ngasih Allah 10.000. Itu balasannya itu luar biasa. Berapa kali lipat? Ada yang mengatakan 10 kali lipat, ada yang mengatakan 700 kali lipat, ada yang mengatakan 70 kali lipat, seperti 70 cabang pohon. Dari cabang pohon ini masing-masing ada 70 rantingnya lagi. 70 ranting ada lagi 70 macam-macam ke bawah. Artinya apa? Ketika kita memberikan kepada Allah, maksudnya bersedekah, 10.000, ya, maknanya itu kita sedang meminta ridho Allah, sedang meminta pahala dari Allah. Itu Allah balasnya itu luar biasa. Nggak pakai ribet katanya. Tapi kalau kita ngasih ke orang 500 juta, belum tentu dia akan balikin ke kita. Belum tentu dia akan balikin 500 juta kali 10 kali lipat, belum tentu. Jangan-jangan malah tekor, jangan-jangan malah nggak dibalikin ke kita. Seperti itu. Jadi kenapa kita mesti meminta-minta kepada manusia? Kalau kita ingin mulia hidupnya, mintanya sama Allah. Di sini yang akan menjadi perisai rezeki bagi kehidupan kita. Memelihara diri dari meminta-minta dan merasa cukup dengan pemberian Allah dapat membuahkan rezeki yang baik dan jalan menuju kemuliaan. Ini dari satu hadis yang tadi saja ini, penjabarannya itu Masya Allah luar biasa. Bisa berkembang kemana-mana. Ini pandangan Islam terhadap apa? Terhadap mental gratisan yang sering kita tidak sadari itu kita pelihara. Yang sering kita tidak sadari itu lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tampaknya seperti hal yang enteng-enteng saja. Tampaknya seperti hal yang sepele. Pinat lah ini mah, kacang lah ini mah, apa ini sesuatu yang biasa apa terjadi. Justru karena terbiasanya itu, kita menganggap bahwa ini sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, padahal ini belum tentu sesuatu yang benar, belum tentu sesuatu yang baik. Jadi Bapak Ibu hadirin teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kami di dalam kajian Saturday Morning Talk ini memang tidak akan membahas hal-hal yang besar, tidak akan membahas hal-hal yang high class gitu. Kita bahas kehidupan kita sehari-hari. Bahas hal-hal yang sederhana, hal-hal yang seringkali ditinggalkan oleh orang. Seringkali dilupakan oleh orang. Seringkali tidak disadari bahwa itu ternyata sesuatu yang belum tentu benar. Gitu. Kita bahas hal-hal yang kecil, yang sederhana. Kenapa? Karena kadang-kadang justru kerikil itulah yang bisa membuat diri kita celaka. Ya, kerikil itu batu kecil, batu yang kadang-kadang tidak terlihat. Justru itu kadang-kadang yang bisa membuat kita celaka. Bandingkan dengan batu besar yang kelihatan di depan mata kita, itu kita mesti bisa belok, bisa menghindari. Tapi kerikil, batu kecil itu, ya tiba-tiba melenting itu apa ya? Terlempar ke dalam kaca mobil kita misalnya, pecah dalam kecepatan tinggi di highway, di jalan tol. Bisa seperti itu. Ya, makanya kita bahas juga hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil-kecil saja, yang sering dilupakan oleh kita sebagai manusia biasa. Nah kemudian, pandangan Islam terhadap rezeki gratisan itu, orang yang menjaga kehormatan dirinya, ifah, maka Allah akan menjaganya. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga untuk semuanya. Ini sekali lagi, mental gratisan itu kan sama saja dengan kita itu tidak menjaga martabat, tidak menjaga kehormatan diri kita sendiri,
tidak menjaga apa ya? Tidak menjaga harga diri kita sendiri. Ya. Bagaimana Allah akan menjaga harga diri kita kalau kita sendiri saja tidak mampu menjaga kehormatan diri kita sendiri? Sudah dijelaskan tadi di depan gitu ya, itu luar biasa. Kemudian yang berikutnya, orang yang qanaah, merasa puas dengan rezeki Allah, maka adalah orang yang paling kaya. Itu yang saya jelaskan tadi. Ada orang yang hartanya melimpah, rumah mewah gitu ya, mobilnya itu wah luar biasa. Jalan-jalannya bolak-balik, kalau berwisata itu tidak mungkin domestik, dia selalu ke luar negeri, tapi giliran ada hajatan gitu, hajatan keluarga, ada sisa makanan, dia paling kencang, paling buruan, paling buru-buru ngebungkus dibawa pulang. Ada begitu? Ada. Banyak, wallahu a'lam. Gitu ya. Itulah bukan orang yang kaya. Orang kaya itu inginnya apa? Bagi, memberi. Sedekah, zakat. Itulah orang yang kaya yang sesungguhnya. Secara mental, secara psikologis. Dan kita tahu ya, psikologis kita ketika tidak kaya, maka yang terjadi apa? Rezekinya juga belum tentu berlimpah ruah. Kemudian orang yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, maka Allah akan mencukupinya. Wah, ini adalah salah. Tidak sempurna ngetiknya. Orang yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, kurang dikit ya, maka Allah akan mencukupinya. Kita merasa cukup atau tidak? Ketika kita masih punya mental gratisan, masih meminta-minta kepada sesama manusia, padahal kita itu tidak dalam kondisi yang terdesak, tidak butuh-butuh amat, maka itu sama saja bahwa kita merasa tidak cukup dengan rezeki Allah. Meminta kepada manusia boleh saat kapan? Saat memang kita betul-betul memerlukannya. Saat memang kita betul-betul membutuhkannya. Jika tidak, hindari. Jika tidak, jangan pernah kita lakukan. Karena itu akan men-setting pikiran kita menjadi orang yang tidak kaya. Kalau setting pikiran sudah tidak kaya, maka yang terjadi apa? Kita sudah bisa menebaknya ya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Nah, ini yang paling penting juga. Yang paling penting juga. Orang yang beriman kepada Allah akan menghilangkan ketergantungan hatinya kepada makhluk. Ternyata mental gratisan itu berarti, bermakna bahwa kita itu masih ada ketergantungan kepada sesama makhluk. Kalau kita masih punya ketergantungan kepada sesama makhluk, maka keimanan kita itu masih belum sempurna, belum paripurna, belum keimanan yang seharusnya kita miliki. Kenapa? Karena cuma satu, kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Kita cuma satu, kita hanya beriman kepada Allah. Cuma satu, kita hanya berharap kepada Allah. Cuma satu, kita hanya berkehendak kepada Allah. Bukan kepada orang lain, bukan kepada sesama makhluk. Walaupun secara ikhtiar itu boleh. Itu boleh. Tetapi yang paling penting adalah kuatkan dulu, minta kepada Allahnya, ikhtiar secara ruhaniyahnya dulu. Baru terakhir ikhtiar secara lahiriah, jangan dibalik. Kalau kita kan dalam hidup ini sering terbalik-balik. Perlu sesuatu, membutuhkan sesuatu, kita minta dulu, berikhtiar dulu kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Ketika mentok baru kita minta sama Allah. Ketika sudah tidak ada jalan lain, baru kita berdoa kepada Allah. Bukan seperti itu harusnya. Bukan seperti itu harusnya. Ketika kita punya persoalan, punya kebutuhan, punya keperluan, punya keinginan, sebelum kita melakukan ikhtiar lahiriah, minta dulu sama Allah. Berdoa dulu sama Allah. Berharap dulu dengan Allah. Kapan? Banyak. Berdoa waktu-waktu yang mustajab itu banyak. Yang paling bagus sepertiga malam terakhir. Ada yang mengatakan 30 menit sebelum azan subuh adalah waktu yang terbaik pada sepertiga malam terakhir itu. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang terbaik. Dan ada waktu yang lebih terbaik lagi. 30 menit sebelum azan subuh. Disitulah letak waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa.
Minta dulu di situ, gitu. Minta dulu di situ. Ya, minta dulu kepada Allah. Paling tidak apa? Ya Allah, aku memohon ridho-Mu. Aku memohon izin-Mu. Aku memohon perkenan-Mu. Aku punya kebutuhan, punya keperluan, punya hajat yang seperti ini. Mintakan. Ada pengalaman yang sangat menariknya. Baru minggu lalu gitu terjadi. Ada teman saya, ada teman saya. Dia mau kerjasama dengan satu perusahaan, vendor lah ya, jadi vendor. Ada pekerjaan yang, ada proyek, ada pekerjaan yang mesti dilakukan. Sebelum mengajukan proposal, teman saya ini ya sama, melakukannya apa? Meminta dulu kepada Allah, mohon ridho-Mu, mohon izin-Mu, mohon perkenan-Mu. Lalu proses lahiriah dilakukan, proposal dikirim, kemudian diskusi macam-macam begini begitu. Si teman ini memasrahkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ridho-Mu, mohon izin-Mu, mohon perkenan-Mu untuk proyek ini supaya berhasil, gitu kan. Kemudian dia berdoa. Doanya apa? Ya Allah, ya, aku ridho, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan proyek ini. Seandainya memang proyek ini baik bagi kami, berikanlah kepada kami. Seandainya memang ini tidak baik bagi kami, nggak apa-apa, berikan kami ganti yang jauh lebih baik lagi. Gitu kan? Nilai proyeknya, seandainya memang Engkau ridho dengan nilai proyek yang kami minta, tolong berikan itu. Seandainya tidak ridho dengan yang nilai itu, turunkan berapapun kami akan ridho dengan nilai proyek. Itu doanya. Lalu yang terjadi apa? Ya, ikhtiar lahiriah jalan lagi. Kemudian komunikasi dengan si pemilik proyek, gitu kan. Yang tadinya katakanlah itu nilai proyek itu 1 miliar gitu ya, 1 miliar. Ternyata si pemilik proyek ini nggak sanggup bayar 1 miliar, diturunkan lagi menjadi sekitar 150 juta gitu. Nah, karena si teman saya ini sudah berdoa, ya Allah, berapapun nilai proyeknya nggak apa-apa, silahkan. Ya sudah, saya terima ada 150 juta, tapi ada spek-spek yang dikurangi. Kalau 1M tadi itu kan speknya 10 misalnya gitu kan, kalau 150 juta itu ya speknya tinggal 2 atau 3 levelnya, katakan seperti itu. Setuju, sepakat. Gitu kan. Kemudian dikirimkanlah kontrak, tanda tangan kontrak untuk dilakukan persetujuan agreement-nya seperti itu. Pada hari H mau tanda tangan kontrak, kemudian teman si perusahaan ini, si pemilik proyek ini mengatakan, aduh bro, mohon maaf ya, jadi kita nggak jadi pakai lu sebagai vendornya gitu, karena kita sudah ada vendor lain yang memberikan penawaran jauh lebih baik lagi. Apa yang terucap dari teman saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ngamuk nggak? Enggak. Marah nggak? Enggak. Kenapa seperti itu? Karena dari awal dia sudah mengatakan, ya Allah, aku minta ridho-Mu, aku minta izin-Mu, aku minta perkenan-Mu, ini ada satu proyek, dan aku memohon proyek ini bisa aku kerjakan dengan baik. Doa yang berikutnya, demi Allah, aku ikhlas, aku ridho, aku rela, ya Allah, kalau memang Engkau berikan ya, proyek ini harganya sesuai dengan aku minta, apapun itu aku akan terima. Aku juga akan ikhlas, aku juga akan rela, aku juga akan ridho kalau misalnya nilai proyeknya itu di bawah dari apa yang aku minta. Demikian doa yang ketiga, seandainya ini pun proyek tidak jadi, aku juga ikhlas, aku ridho, aku rela. Kenapa? Karena aku yakin bahwa Engkau pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi dia ini ingat pada satu ucapan, kalau tidak keliru Sayyidina Ali, mengatakan seperti ini. Aku akan sangat bahagia kalau doaku terkabul. Tetapi aku akan jauh lebih berbahagia kalau doaku tidak terkabul. Kenapa coba seperti ini? Aku akan berbahagia kalau doaku terkabul. Dan aku akan jauh lebih bahagia lagi kalau doaku tidak terkabul. Kenapa? Karena kalau doaku tidak terkabul, kalau doaku terkabul berarti Engkau memberikan apa yang aku mau. Tetapi kalau doaku tidak terkabul, maka Engkau yang akan memberikan apa maumu untuk hamba-Mu ini, ya Allah. Dan aku yakin maumu itu akan jauh lebih baik daripada mauku.
Ini memang levelnya level yang high class, level yang high end gitu ya. Ayo kita sama-sama belajar untuk mencapai tingkatan yang seperti itu. Keimanan kita ini masih dalam keimanan yang sifatnya transaksional kan. Saya mau sholat karena ada surga. Saya meninggalkan main judi karena ada neraka, itu masih transaksional. Kalau nggak ada surga, saya nggak mau sholat. Kalau nggak ada neraka, saya tetap mau berjudi. Itulah kita orang awam. Mari kita naikkan setingkat demi tingkat terus sampai kita itu mencapai pada tingkatan hakikat. Pada tingkatan hakikat itu bahasanya lain lagi. Tidak akan sekarang. Kita bahas pelan-pelan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, bagaimana Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, bagaimana sikap kita terhadap gratisan? Bila seseorang diberi sesuatu tanpa diminta, maka ia boleh menerima. Terima aja. Pak, tapi ada orang yang mau ngasih saya, boleh nggak terima supaya saya tidak jadi minta gratisan? Terima aja. Silahkan. Sepanjang kita tidak meminta. Titip oleh-olehnya dong. Hati-hati, buang lagi yang seperti itu. Bang, nyicipin ya, habis setengah kilo baru kita bilang, ini nggak enak nih, jeruknya asem. Misalnya seperti itu. Atau ngantri di kondangan padahal kita tidak diundang. Buang yang seperti itu. Kalau ada orang meminta, boleh terima. Kalau ada orang memberi, boleh terima aja, nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa, silahkan. Sepanjang kita tidak memintanya. Lalu setelah kita menerima barang yang diberikan oleh orang lain, ini menerima tidak berarti meminta. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian apa? Ketika kita menerima pemberian orang, itu kita berusaha untuk membalas dengan yang lebih baik kepada yang memberikan atau pada orang lain. Jadi ketika ada orang memberikan oleh-oleh kepada kita, itu kita berusaha apa? Berusaha untuk memberikan ganti yang lebih baik lagi pada orang itu. Tapi Pak, orang itu nggak mau dikasih sama kita, nggak usah ke orang itu, kasih ke orang lain. Jadi apa? Menumbuhkan mental berbagi, menumbuhkan mental untuk memberi, itu yang paling penting. Kita senang, kita bahagia, kita nyaman, kita enak menerima pemberian orang lain. Setelah itu tumbuhkan keinginan kita untuk memberikan yang lebih baik kepada orang yang memberikan barang tadi. Kalau dia nggak mau terima, cari orang lain yang bisa menerima apa yang mau kita berikan. Kebayang nggak? Masya Allah. Ketika mental kita sudah sama-sama memiliki mental pemberi, berbagi, memberi, berbagi, memberi, berbagi. Oh, makmur negara kita ini. Makmur masyarakat kita ini. Makmur rakyat kita ini. Tetapi kenapa masih belum makmur? Karena mental memintanya masih lebih tinggi daripada mental untuk memberi. Ini yang terjadi. Negara kita seperti ini. Mental-mental, nggak usah ngomongin pejabat yang udah kelihatan. Rakyatnya juga seperti itu kok. Makanya kenapa kalau ada pemilu, pilkada, pilpres dan sebagainya, kemudian ada serangan fajar, cuman 100.000 kita pertaruhkan hidup kita, 5 tahun belum tentu bahagia, 5 tahun belum tentu kita mendapatkan negara yang baldatun, toyibatun, marobun, gofur, yang terjadi gara-gara 100.000. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mental kita mental gratisan. 100.000 serangan fajar untuk milih seorang pemimpin atau milih seorang wakil rakyat yang tidak amanah, yang tidak memberikan kesejahteraan bagi kita, gara-gara mental gratisan seperti itu yang terjadi. Nah, itu kalau mau masuk ke dalam ranah politik, nggak usah dibahas di sini ya. Kemudian kadang-kadang kita menerima pemberian itu untuk menyenangkan pemberi. Jangan ditolak juga. Kalau ada orang mau ngasih ya terima aja. Karena orang ketika kita menerima pemberian orang itu kadang-kadang orang tuh merasa hatinya itu bahagianya minta ampun. Kenapa bahagia? Saya sudah mampu memberi pada orang lain. Itu tuh mesti kita jaga perasaan-perasaan yang seperti itu, gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih baik? Minimal mendoakan. Minimal mendoakan orang tersebut supaya apa? Supaya Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik lagi. Supaya Allah memberikan apa? Rezeki yang melimpah ruah dan berkah bagi beliau yang memberikan pemberian kepada kita. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, nggak berasa tuh hampir 1,5 jam ya, tinggal 5 menit lagi.
Itu sementara untuk terkait dengan mental gratisan, sepertinya tampaknya sederhana, sepertinya tampaknya sesuatu yang cemen-cemen, yang kecil-kecil saja, yang remeh-temeh, tetapi ternyata itu bisa menjadi perisai rezeki kita juga. Kenapa jadi perisai rezeki kita? Karena yang dipengaruhi adalah psikologi kita. Yang dipengaruhi adalah hati kita, pikiran kita. Bicara positive thinking, positive feeling, positive motivation, itu adalah kunci kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah. Kalau kita punya mental gratisan, berarti thinkingnya bukan thinking yang positif. Kalau kita punya mental gratisan, berarti feelingnya bukan feeling yang positif. Karena selalu merasa kurang, tidak cukup. Dan itu tidak mendorong positive motivation. Untuk apa? Berbagi, memberi. Dan begitulah yang terjadi, sehingga mental gratisan menjadi salah satu perisai rezeki kita. Demikian Mbak Anggi penjelasannya dan penutupnya, dan seperti yang disampaikan di minggu lalu, ini adalah kajian terakhir ya, sebelum masuk di bulan Ramadan, yang episode ke-40. Insya Allah selama Ramadan saya yang akan off dulu ya, dan ketika kita bertemu lagi dengan saya ya, itu setelah di Lebaran kita akan bertemu kembali, dan insya Allah kita akan masuk ke materi-materi yang lebih sederhana lagi, kehidupan kita sehari-hari lagi. Itu saja, terima kasih Mbak Anggi, mohon di handle sementara. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas penjelasan ya tentang materi mental gratisan nih. Sepertinya banyak hal-hal yang mungkin tadi awalnya saya sendiri juga ngerasa mental gratisan nih kayak materi seperti ini nih ya. Tapi ternyata materinya luar biasa ya, hal-hal yang benar kata Pak Farid katakan. Hal-hal yang mungkin tidak kita sadari tadi ya, contoh-contohnya adalah minta oleh-oleh ya, ini kayak umum ya, kalau ada yang keluar kota tuh kadang-kadang juga bercanda, ada kita pakai minta oleh-oleh gitu ya. Kedua, cicip-cicip buah ya. Kemudian antri sembako dan hajatan yang tidak diundang. Nah, ini jadi kita nanti besok-besok kalau menemui hal seperti ini, kita ada batasannya ya, kita mulai ingat-ingat lagi, jangan sampai kita sampai mental gratisan ya. Kemudian juga bagaimana hal-hal tersebut ternyata bisa menjadi perisai rezeki ya. Ini sedikit tadi saya catat bahwa karena hal tersebut menjadikan diri kita tidak kaya secara psikologis ya, dan kemudian tidak memacu untuk memberi, yang ketiga menjadi tidak mau bekerja lebih keras, dan keempat kehilangan harga diri. Nah, ini terkait ada pengalaman di komunitas kami misalnya, atau di sahabat-sahabat kami ya, biasanya kalau kita meeting gitu ya, itu pasti biasanya berebutan membayarkan. Kenapa? Karena memang tahu kemuliaan untuk kita membahagiakan orang-orang yang di sekitar kita ya, itu bisa berebutan bayar, tiba-tiba udah ada yang bayar duluan gitu. Jadi kita irik-irikan tuh siapa duluan ke kasir, atau siapa duluan supaya nggak kelihatan ke kasirnya. Dan itu menjadi nikmat tersendiri pada saat kita bisa membahagiakan teman-teman kita. Tapi ya saya juga ada pernah mendampingi ya untuk training-training misalnya bisnis etik gitu ya di dunia profesional. Pada saat ada orang yang mengajak ya, misalnya pertemuan bisnis ya, mengajak bisnis atau maksudnya pertemuan bisnis atau mengajak meeting segala macam, yang mengajak itulah biasanya memang akan membayarkan. Jadi nggak boleh lagi kita berebutan membayarkan ke pura-pura mau membayarkan, karena memang secara etikanya pada saat sudah ada yang mengajak duluan, dialah yang akan membayarkan. Jadi kalau sudah ngajak, siap-siap dompetnya ya. Jangan nanti tiba-tiba dompet nggak cukup, tapi ngajak-ngajak orang keluar nih. Ini sedikit sharing dari apa yang saya pelajari di dunia profesional ya. Dan ini baik sekali loh Pak Farid yang komen, baik di kolom chat maupun chat Zoom maupun di Facebook nih ya. Contohnya di Facebook ini tadi ada sebentar ya, Bu Alfi MDKR. Benar Ustadz, memang lebih asik berhubungan dengan Allah karena Allah nggak baper dan nggak butuh kita, tapi malah maha baik banget dengan kita gitu ya. Kalau Allah sudah kasih itu kan nggak ada minta balikannya gitu ya. Tapi kalau kita kadang-kadang kasih masih berharap dihargai, berharap dihormati. Ini yang ujian juga nih ya, bagi yang tadi berusaha selalu tangannya memberi di atas. Ya bismillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Farid membuat kita semakin mengelola pikiran, perasaan, dan motivasi kita untuk selalu berbagi dengan orang lain.
karena tentunya dengan cara berbagi ini ya, ilmu magnet rezekinya salah satunya adalah merawat terumbu karang. Nah, inilah yang tidak hanya triangle miracle ya, keluarga sekitar kita itu orang tua, mertua juga ya, kemudian saudara ya, anak, pasangan, tapi juga orang-orang yang dekat dengan kita. Dan sepertinya nih karena hari ini adalah hari terakhir Pak Farid, kita akan bakal merindukan Pak Farid ya untuk kajian di setelah Ramadan nanti ya. Bapak Ibu boleh ya dituliskan sharingnya di kolom chat Zoom ini atau di kolom Facebook ya. Gimana sih kesan-kesannya nih, kita sudah mencapai 40 sesi bersama Pak Farid di Spiritual Journey ini. Apa yang dirasakan dan apa yang aha momennya, apa sih yang paling majleb selama ini materi yang disampaikan oleh Pak Farid sehingga saya harus berubah nih, saya harus berubah lebih baik. Materi apa yang biasanya dari Bapak Ibu semuanya di sini yang paling majleb ya. Nah, untuk yang baru bergabung, nah silahkan nih ya bisa menonton ulang kajian-kajian Pak Farid di Preditas Channel, baik di YouTube maupun di Facebook. Dan karena ini adalah kajian terakhir sebelum bulan puasa, maka izin saya share sedikit terlebih dahulu ya. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, kita di awal ya, awal tahun lalu saya punya LOP ya kan, bisa membagikan 1000 sarung ya buat santri ya. Ini juga adalah bukti dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Morning Talk ini dan di teman-teman Magnet Rezeki saya juga gitu kan, bahwa kita selalu memuliakan ilmu. Jadi terima mental gratisan juga dalam mengejar ilmu ya. Jadi pada saat kita terima ilmu yang gratis, kalau kita di dalam hal pemateri atau yang memberikan materi, itu memang kalau perlu nggak perlu pakai angka dalam menetapkan tarif, tapi berbagi seluas-luasnya. Tapi bagaimana halnya dengan yang menerima ilmunya, apa yang harus dilakukan supaya tidak berasa mental gratisan. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman kita ya, berbagi sarung untuk santri. Alhamdulillah sampai dengan Maret ini kemarin sudah ditutup ya. Ini terkumpul total 21.190.000 dan total sarung yang akan dibagikan ini khusus untuk dari sahabat Magnet Rezeki dan sahabat Morning Talk di sini ya, yang berhubungan dengan saya dalam menyalurkannya. Ini ada 706 buah sarung ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan terima kasih banyak sahabat-sahabat semuanya ya. Semoga sedekah sarung sahabat semua di sini menjadi penambah amal jariahnya kelak ya, dan semakin dibukakan keberkahan rezekinya, dilunaskan semua amanahnya nih kalau yang masih punya amanah, dan semakin mendapat kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Bapak Ibu semuanya di sini terkait dengan program Ramadan, sebelumnya memang saya akan menyiapkan penggantinya Pak Farid ya untuk di bulan Ramadan ini supaya kita tetap berjalan. Mungkin boleh dong di kolom chat ya, kira-kira mau dilanjutkan meskipun nggak ada Pak Farid ya, mau dilanjutkan atau tidak nih? Karena biasanya di bulan Ramadan itu banyak sekali ya ustadz-ustadz yang mengisi ya di habis subuh ya, menjelang buka puasa ya, ada mau syuruk gitu ya. Jadi pasti banyak acara-acara. Nah, coba boleh ya kasih input buat saya, apakah mau tetap dilanjutkan, sambil saya sedang berkoordinasi nih, melobi-lobi ya salah satu mentor saya supaya bisa ikut mengisinya. Tadinya sudah siap ya, tapi ternyata di komunitasnya pun sepertinya akan ada harus mengisi, jadi sedang melihat jadwalnya beliau dapat bagian yang mana ya. Dan oke, baik, yang lanjut ya. Baik, ya bismillah ya Bapak Ibu, kita usahakan mudah-mudahan narasumber berikutnya ya dimudahkan dan dilapangkan untuk berbagi dengan kita semua di Morning Talk, Saturday Morning Talk ini ya. Oke, kalau begitu inilah akhir dari acara kita di pagi hari ini. Pak Farid Auladi, terima kasih banyak untuk kebersamaannya selama 40 episode ya. Tapi jangan lupa untuk kembali lagi setelah Ramadan ya Pak Farid, karena ini setianya nih ya. Kembali lagi bersama kita setelah bulan Ramadan, dan kita doakan teman-teman semuanya, sahabat semuanya, semoga Pak Farid Auladi senantiasa dalam kesehatan ya, di dunia kesehatan, keberkahan ya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh soleha, dan semakin dibahagiakan Allah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya juga semuanya dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini ya, dan sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung di sini, saya ucapkan juga terima kasih banyak. Ini juga ada dari coach-coach saya juga ikut, Masya Allah. Dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini luar biasa semuanya.
saya ucapkan terima kasih banyak. Maka sebelum kita tutup ya, seperti biasa Pak Farid akan menutupnya dengan doa ya, dan juga ini doa penghujung menyambut bulan Ramadan ya. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, dan saya juga secara pribadi sebelum kita masuk ke bulan Ramadan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu sebagai manusia biasa saya juga pasti punya kesalahan, pasti punya khilaf, dan mohon keikhlasan, mohon kerelaan dari Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kakak adik semua untuk saling kita memulai dari nol, bahasanya seperti itu. Insya Allah siapapun yang berhubungan dengan saya, apapun itu bentuknya, saya akan ikhlaskan, saya akan ridho untuk memaafkan ke kita semua ya. Baik, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita tutup acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qawi, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu ya Allah, mohon kuatkanlah dia untuk mampu bertahan dan bersabar, dan hiburlah dia dengan penuh karunia-Mu. Karena janji-Mu yang tidak pernah Kau ingkari, setelah kesulitan pasti ada kesenangan dan kemudahan. Ya Allah ya Basit, jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkanlah urusannya, dan luaskanlah rezekinya. Ya Allah ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, ada benih-benih sombong, ada benih-benih iri hati, ada benih-benih dengki dan dusta. Mohon bersihkanlah dan sucikanlah hati-hati kami ini ya Allah. Ya Allah ya Afu, mohon ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, ada yang merasa dizolimi karena kesalahan kami, yang disengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami ya Allah. Ya Allah, di hadapan kami akan ada bulan suci, bulan Ramadan yang kami tunggu-tunggu. Berikanlah kami kekuatan mental dan fisik kami untuk menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan. Berikanlah kami kemudahan ya Allah. Berikanlah kami keringanan ya Allah, dan berikanlah kami pahala yang berlipat ganda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid untuk doanya ya, dan saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di Saturday Morning Talk ini. Saya Anggi Prayitna mohon maaf apabila selama ini ada hal yang kurang berkenan, ucapan yang kurang berkenan, perbuatan yang kurang berkenan, itu jatuhnya karena saya mohon maaf dan mohon diikhlaskan, dan juga mohon maaf lahir batin buat Bapak Ibu semuanya ya. Kita mulai dari nol lagi, mudah-mudahan
dimudahkan ya, dan juga semakin diberkahi lagi kehidupan kita. Dan tentunya sebelum mengakhiri ya, kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu di-on-kan kamera videonya ya, karena ini sesi terakhir bersama Pak Farid ya, sebelum bulan puasa. Baik ya, silakan boleh di-on-kan Bapak Ibu kamera videonya ya. Baik. Seperti biasa ya, tangannya kita mengharap ridho Allah, tangannya boleh diataskan. Ini alhamdulillah tadi mencapai hampir 98 orang ya. 1, 2, 3. Tunggu ya, ada beberapa slide. Tangannya masih diataskan. Meraih ridho Allah ya. Oke, sebentar. Oke, kemudian tangannya angka 1 ya. 1 sama berhubung nih kalau di Market Rezeki, dan kita cukup memintanya semuanya kepada Allah ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar, tahan dulu. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya ya, terima kasih banyak. Masya Allah, hari ini saya juga bakal jadi merindukan nih ya momen-momen kita belajar sama Pak Farid ya. Tapi bismillah, mudah-mudahan kita kembali lagi setelah bulan Ramadan. Pak Farid sudah membawa materi-materi yang luar biasa ya. Baiklah, kita tutup kajian hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh nih sudah saya unmute.